Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, dimanapun berada, kita telah memasuki bulan Ramadan, bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bulan yang paling mulia untuk umat Islam dimanapun berada. Inilah bulan di mana Allah berikan perintah-perintahnya kepada kita untuk memaksimalkan dalam beribadah. Di antara ibadah yang dianjurkan dalam bulan Ramadan adalah salat tarawih, di mana hadis Nabi mengatakan, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, di bulan Ramadan ini mari kita tingkatkan ibadah-ibadah kita, utamanya salat tarawih kita. Karena salat tarawih itu begitu pentingnya dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatkan spiritual kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para ulama berlomba-lomba untuk melaksanakan salat tarawih. Kaum muslimin rahimakumullah, kenapa salat tarawih? Salat tarawih adalah salat yang Allah syariatkan khusus di bulan Ramadan. Tidak ada salat tarawih di luar Ramadan. Karena itu salat tarawih adalah merupakan satu keistimewaan yang Allah perintahkan kepada umat Islam untuk mempererat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diperintahkannya salat pada waktu malam, dan siangnya kita disuruh berpuasa. Salat tarawih adalah upaya untuk mendekatkan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana hadis Nabi mengatakan, aqrabu ma yakunu abdu min rabbih wa huwa sajid fa'aktsiru ad-du'a. Hadis riwayat Muslim. Bahwa situasi paling dekat atau keadaan yang paling dekat antara hamba dengan Tuhannya adalah ketika seseorang sedang sujud, dan sujud itu adanya di salat tarawih. Karena itu para ulama berbondong-bondong, kita juga berbondong-bondong untuk melaksanakan salat tarawih, di mana dalam salat itu adalah kita memanjatkan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salat adalah satu komunikasi yang paling intens antara hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu para ulama berbeda pendapat tentang bilangan salat tarawih. Ada yang salat tarawih 11 rakaat dengan witirnya, ada juga yang 20 plus witir menjadi 23. Tetapi Imam Malik di Madinah salat tarawihnya 36 rakaat plus witir. Ini menunjukkan betapa pentingnya salat tarawih. Ketika Imam Malik, kenapa Imam Malik salat tarawih 36 rakaat? Karena Imam Malik ingin minimal menyamai pahalanya dengan para sahabat yang melaksanakan salat tarawih di Masjidil Haram, yang dimana di situ ada Ka'bah. Mereka salat tarawih itu disela-selai dengan tawaf. Setiap 4 rakaat kemudian mereka tawaf. Sehingga Imam Malik menghitungnya bahwa kalau di Madinah melaksanakan salat tarawih hanya 20 rakaat atau bahkan 11 rakaat, maka pahalanya berkurang. Karena itu Imam Malik mengatakan melaksanakan salat tarawih 36 rakaat plus witir. Ini menunjukkan betapa pentingnya salat tarawih, dan mereka berpendapat bahwa sejatinya salat tarawih bukan masalah bilangannya. Karena salat tarawih termasuk yang sunnah, maka
semakin banyak sunnah itu dilakukan, maka akan semakin baik. Tidak ada sholat taraweh di luar Ramadan. Karena itu sholat taraweh adalah merupakan satu keistimewaan yang Allah perintahkan kepada umat Islam untuk mempererat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan diperintahkannya sholat pada waktu malam dan siangnya kita disuruh berpuasa. Karena itu para ulama sebenarnya pada sholat tarawih itu tidak dibatasi rakaatnya, tapi memang kalau kita ingin mencontoh Nabi, ya, ada diriwayatkan hadis dari Aisyah bahwa Nabi sholatnya tidak lebih dari 11 rakaat. Karena itu para kaum muslimin dan muslimat, kita tidak perlu mempermasalahkan bilangannya, tapi mari kita laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, sholat tarawih, supaya kita dapat meningkatkan kedekatan kita, at-taqarrub ilallah pada bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Di samping kita lakukan juga ibadah-ibadah lain di bulan Ramadan, jangan sampai ketinggalan puasanya, baca Qur'annya, sedekahnya, dan lain semua kebaikan kita lakukan pada bulan Ramadan, karena pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menyesal setelah selesai Ramadan kita baru sadar bahwa kebaikan-kebaikan ada di bulan Ramadan telah selesai. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahul musta'an wa huwa wali taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.